Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang metode penalaran. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Al-Mukarrobin, yang kedua ada Noval Ahnaf Triyoga, yang ketiga ada Yoga Priyatna Sudrajat, dan yang keempat ada Imam Al-Farabi. Metode penalaran terbagi menjadi 3, yaitu deduktif, induktif, dan abduktif. Deduktif adalah metode penalaran yang difokuskan untuk menggali informasi-informasi secara umum, kemudian dirangkum menjadi simpulan khusus. Dengan kata lain, penalaran deduktif akan dimulai dengan menganalisis pernyataan atau kalimat-kalimat umum, kemudian disaring dan ditarik menjadi simpulan secara khusus. Penalaran deduktif dapat digolongkan menjadi 2 macam, yaitu metode silogisme dan metode entimen. Metode silogisme adalah teknik pengambilan simpulan yang dilakukan berdasarkan 2 pernyataan sebelumnya. Ada 2 metode silogisme yang dapat dipilih, yaitu sebagai berikut. 1. Silogisme negatif. Ciri khusus yang dapat diidentifikasi dari pernyataan atau premis dengan metode silogisme negatif adalah penggunaan kata penghubung tidak atau bukan. Contohnya, pada premis 1, partisi hard disk yang secara aktif digunakan sebagai basis Windows tidak dapat diformat. Premis 2, drive C komputer Yoga adalah partisi aktif Windows. Konklusinya, drive C komputer Yoga tidak dapat diformat secara langsung. Contoh kedua, pada premis 1, semua penderita penyakit lambung tidak boleh memakan makanan pedas. Premis 2, indra mengidap penyakit lambung. Konklusinya, indra tidak boleh memakan makanan yang pedas. 2. Silogisme error. Dalam mengambil simpulan dari 2 premis, Anda harus melakukan analisis secara teliti agar tidak memunculkan pemahaman yang salah atau error. Contohnya, pada premis 1, komputer Aldi memiliki spesifikasi CPU dan RAM tinggi. Premis 2, komputer Aldi sering hang. Lalu konklusinya, komputer Aldi sering hang karena memiliki CPU dan RAM tinggi. Contoh kedua, premis 1, semua siswa jurusan administrasi perkantoran ialah wanita. Pada premis 2, Anissa seorang wanita. Konklusinya, Anissa seorang siswa jurusan administrasi perkantoran. Jika diperhatikan dengan seksama, konklusi tersebut kurang tepat karena tidak tersedianya premis umum yang sesuai. Selanjutnya ada metode entimen. Metode entimen menerapkan pola pikir deduktif secara langsung tanpa melalui mekanisme silogisme. Hal tersebut mudah diketahui karena kebenarannya sudah teruji. Contohnya, premis 1, seseorang penderita hipertensi tidak boleh mengonsumsi daging kambing. Pada premis 2, Pak Fajar sering mengalami tekanan darah tinggi. Konklusinya, Pak Fajar tidak boleh mengonsumsi daging kambing. Lalu entimennya, Pak Fajar tidak boleh mengonsumsi daging kambing karena sering hipertensi. Pada contoh kedua, premis 1, semua komputer yang terkena virus tidak dapat memprogram. Pada premis 2, komputer Andi memiliki virus. Konklusinya, komputer Andi tidak dapat memprogram. Entimennya, komputer Andi tidak dapat memprogram karena ia memiliki virus. Induktif adalah metode penalaran yang bertolak belakang dengan deduktif. Pengambilan simpulan dilakukan dengan mempelajari dan menganalisis pernyataan-pernyataan secara khusus atau spesifik menjadi bersifat umum.
Aktivitas yang sering dikerjakan dalam proses penalaran induktif yaitu sebagai berikut. A. Analogi yang dilakukan merupakan aktivitas pengambilan kesimpulan dengan mempertimbangkan keseragaman data atau proses. B. Generalisasi adalah teknik penetapan kesimpulan berdasarkan kumpulan data yang telah dianalisis terlebih dahulu. C. Transduktif merupakan metode penarikan poin kesimpulan terhadap yang bersifat khusus yang diimplementasikan pada kasus lainnya. D. Memprediksi kebenaran jawaban terhadap persoalan. Solusi pemecahan masalah ekstrapolasi dan interpolasi. E. Menggambarkan model sifat kenyataan fakta korelasi atau hubungan dan pattern atau pola. F. Menerapkan teknik analisis terhadap pola hubungan situasi kemudian disusun menjadi konjektur induktif. Contohnya: 1. Premis objek wisata Tawangmangu memiliki hawa dingin. Daerah Telaga Sarangan Gunung Lawu juga terkenal suhu rendah dan gardu pandang Gunung Merapi via PSKT ternyata juga dingin meski di siang hari. Kesimpulannya adalah semakin tinggi dataran dari permukaan air laut maka cenderung dingin hawanya. Premis 2. Mula-mula Sultan Duano mengambil air dari sungai. Air itu kemudian disiramkan ke tanamannya. Dia berharap perilakunya terhadap tanaman bisa dilihat oleh petani-petani lain. Apabila para petani telah mengetahui hasil panen tanaman yang disiram lebih baik daripada yang tidak disiram, mudah bagi Sultan untuk mengajak petani tersebut. Kesimpulannya adalah bagi Sultan Duano yang penting adalah memberi keteladanan cara bertani yang baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abduktif adalah metode penalaran yang dilakukan dengan mengambil salah satu opsi argumentasi atau alasan yang dianggap mendekati kebenaran dari beberapa pilihan argumentasi. Untuk menyelesaikan proses pemilihan jenis argumentasi terbaik dari sekian yang banyak pilihan, ada 4 solusi yang dapat dilakukan, yaitu sebagai berikut. A. Simplicity atau kesederhanaan. Prinsip simpel atau sederhana dalam penjelasan pernyataan berdasarkan fakta akan mempermudah analisis dan memproses penalaran. B. Coherence atau coherence. Gunakan koherensi atau rujukan yang valid dan kredibel dalam memberikan penjelasan. C. Predictability atau prediktabilitas. Penggunaan teknik yang menyajikan penjelasan yang memiliki potensi besar untuk menghasilkan prediksi atau perkiraan yang dapat diterima atau disangkal. D. Kompresif atau komprehensi. Pilihan penyajian penjelasan yang runtut dan menyeluruh sebuah detail sehingga tidak memunculkan ketidakpastian atau kebingungan. Contoh aduktif adalah pada waktu malam hari, situs learning sekolah mudah dan cepat sekali diakses karena minimnya user yang menggunakan. Jadi, ketika user mengakses situs learning dengan mudah dan cepat, dapat disimpulkan bahwa server sedang tidak melayani pengguna dengan jumlah banyak. Contoh kedua yaitu mobil Agus tidak mau menyala. Starternya hanya mengeluarkan suara rintihan dan tidak cepat berputar ketika Agus memutarkan kunci ke posisi start. Jika baterai mobil Agus mati, ini akan menjelaskan masalahnya. Jadi Agus dapat menyimpulkan bahwa baterai mobilnya sudah mati. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.